warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran online setiap harinya. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran tentunya. Baiklah, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Sekarang kita memasuki pembelajaran kelima, subtema 4, tema 6. Di halaman sekolah Siti, terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di depan kelas atau di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, jadi ya, di sini di sekolah Siti ya terdapat banyak tanaman. Jadi tanamannya itu dirawat oleh tukang kebunnya, tukang kebun sekolah tentunya. Tetapi ya pada dasarnya merawat tanaman di sekolah itu adalah tanggung jawab dan tugas seluruh warga sekolah. Ya, jadi karena di sini juga terdapat tukang kebunnya ya. Jadi yang bertanggung jawab secara langsungnya adalah tukang kebun, tetapi seluruh warga sekolah itu turut membantu menjaga ya lingkungannya, menjaga tanamannya. Setiap siswa itu mendapat tugas untuk merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelasnya. Jadi di depan kelas atau di dekat kelas masing-masing itu terdapat pot yang berisi tanaman. Nah, jadi siswa masing-masing kelas itu bertugas dan bertanggung jawab untuk merawat dan menjaganya. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Di sini ada percakapan antara Beni, tukang kebun, Siti, dan juga Dayu. Pertama dari Beni. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tanya Beni kepada tukang kebun. Lalu Bapak tukang kebun menjawab, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman. Nah, Bapak tukang kebun. Lalu Siti bertanya, mengapa rumput liar harus dicabut, Pak? Tukang kebun pun menjawab, rumput liar harus dicabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu bertanya lagi, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Kata Dayu. Lalu tukang kebun menjawab lagi, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Lalu Beni bertanya, bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Nah, itu adalah percakapan antara Beni, tukang kebun, Siti, dan juga Dayu. Nah, di sini tukang kebunnya sedang membersihkan rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Lalu Siti dan Dayu pun bertanya apa manfaatnya, ya, bagaimana cara membersihkannya, dan akhirnya Beni dan teman-temannya pun berinisiatif untuk membantu tukang kebun mencabut ya tanaman liar yang terdapat di sekitar tanaman. Nah, jangan lupa ya, kata tukang kebunnya mengingatkan setelah selesai membantu untuk mencuci tangannya supaya bersih lagi tangannya dan tidak terdapat kotoran ataupun kuman. Nah, berdiskusilah dengan orang tuamu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Nah, di situ ada beberapa kata tanya. Nah, kalian tulis kata tanya apa saja. Misalnya yang pertama, apa? Yang kedua, kenapa? Ya, dan lain seterusnya. Kalian cari di percakapan yang ada di atas tadi. Yang kedua, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nah, di situ tadi ada kata tanya yang menanyakan sebab dan alasan, mengapa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan ini, ya kalian baca ulang percakapan antara Beni, tukang kebun, Dayu, dan juga Siti tadi untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Nah, ini adalah sedikit pengetahuan untuk kalian. Sekarang isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa dan bagaimana.
gunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalian tuliskan kembali ya pertanyaan ini ya, tambahkan dengan kata tanya mengapa dan juga bagaimana. Sesuaikan dengan kalimat pertanyaannya. Setelah itu, cobalah untuk membuat kalimat tanya sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Ingatlah hal-hal berikut. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, kalian buat dulu pertanyaannya menggunakan dua kata tanya ini, yaitu mengapa dan juga bagaimana. Lalu kalian tuliskan jawabannya di sini. Pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Nah, dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liukan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 hitungan. Nah, di sini kita lihat ya, kita mencoba untuk memperagakan gerakan rumput ya yang sedang tertiup angin. Nah, kalian bayangkan seolah-olah tubuh kalian atau kaki kalian itu tertanam di tanah. Lalu liukkan badan kalian ke kanan, lalu liukkan pinggungnya ke kiri. Nah, coba lihat gambar yang pertama. Nah, di sini adalah contohnya. Lakukan sebanyak 8 kali di masing-masing hitungan. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko terlambat datang. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, sekarang diskusikan dengan orang tua kalian hal-hal berikut ini. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Yang kedua, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, tulislah hasil diskusi kalian dengan orang tuanya ya pada kotak yang sudah terdapat di sebelah sini. Nah, menurut pendapat kami, Niko bagaimana? Dan lain sebagainya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Di sini ada beberapa tata tertib dan ada juga beberapa manfaatnya. Di sini tata tertibnya dan di bagian sini adalah manfaatnya. Kalian cari pasangan, ya, pasangan yang tepat, lalu kalian berikan garis. Misalnya datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Nah, misalnya pasangannya di sini, kegiatan belajar lancar karena setiap guru selalu siap menggunakan papan tulis. Kalian beri garis seperti ini. Nah, setelah itu, ya, ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Hari apa kamu mendapat jadwal piket kelas? Yang kedua, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Yang ketiga, tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Nah, mungkin jika kita pada saat kelas 2 ini belum pernah melakukan tatap muka sekalipun ya, atau belajar bersama di sekolah, maka kalian bisa mengacu pada ya atau meniru jadwal piket pada kelas sebelumnya ataupun pada kelas 1. Yang keempat, apakah ya, kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket? Yang kelima, bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu materi dan tugas-tugasnya tadi. Dikerjakan ya dengan penuh tanggung jawab dan juga tepat waktu. Mintalah bimbingan dengan orang tuanya juga. Jangan lupa sertakan nama hari dan tanggal di setiap lembah kertas tugasnya. Ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak, dan tidak berkegiatan di luar apabila tidak diperlukan. Ya. Selalu menjaga kesehatan tubuh kita, semoga kita terhindar dari wabah penyakit ini.
Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.